Febri Yaakob yang ingin bahasa Melayu jadi bahasa resmi ASEAN. Menurut Nadiem, bahasa Indonesia lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Menurut Nadiem, pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga di seluruh dunia. Karena itu menurut Nadiem bahasa Indonesia lebih layak daripada bahasa Melayu untuk menjadi bahasa resmi ASEAN. Ya, baik, Bapak dan teman-teman semua. Dari video, selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Dari video di atas sebenarnya itu kita bisa tarik satu kesimpulan. Indonesia itu adalah negara yang unik ya, karena walaupun terdiri dari beragam suku budaya, bangsa, bahasa daerah dan pulau-pulau, tapi tetap semua warga Indonesia itu mengenal bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, saking uniknya itu, Menteri kita itu sampai mengatakan kalau bahasa Indonesia sendiri sebenarnya adalah bahasa yang lebih cocok untuk digunakan sebagai bahasa perbara. Nyatanya, iya, Indonesia sendiri sudah siap dengan hal itu. Nah, oleh karena itu, kami dari kelompok 5 bersama dengan saya Jun Leong dengan akhiran NIM 008 beserta dengan rekan-rekan saya Jessica Perlin Aurora dengan akhiran NIM 007. Baik, dan Jocelyn Keisha dengan nomor akhiran NIM 009 dan Jonathan Pascalis Tungadi dengan nomor akhiran NIM 010. Dan di sini kita akan membawa teman-teman semua untuk melihat seberapa besar bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ASEAN atau perbara. Kalau misalnya berbicara tentang, boleh di next. Kalau misalnya berbicara tentang bahasa Indonesia, sebenarnya apa sih daya tarik dari bahasa Indonesia itu sendiri? Nah, kalau teman-teman sering memperhatikan, sebenarnya banyak loh wisatawan turis-turis asing yang ingin belajar bahasa Indonesia sendiri. Kenapa? Hal ini karena bahasa Indonesia itu dianggap mudah dan tidak ribet. Istilahnya itu kalau misalnya bahasa Inggris mengenal kata-kata yang terdiri dari kalimat kata lampau, kata untuk yang menyatakan kegiatan sekarang, ataupun kata-kata yang untuk menyatakan kegiatan di masa depan. Tapi kalau Indonesia itu hanya ada satu kata. Dan hal ini menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asing. Nah, selain itu, terdapat fakta-fakta lain terhadap bahasa Indonesia yang wajib diketahui terlebih dahulu. Boleh di next? Eh, Mohon maaf, di saya slide-nya belum berubah. Ya. Baik. Di sini fakta yang pertama adalah bahwa bahasa Indonesia itu diikrarkan pertama kali pada saat Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dan bahasa Indonesia ini sendiri berada di urutan ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan merupakan bahasa terbesar di Asia Tenggara. Lalu yang kedua, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa resmi kedua sejak tahun 2007 serta wajib dipelajari oleh tentara-tentara dari negara Kamboja. Yang ketiga itu adalah bahasa Indonesia sendiri telah dipelajari di 47 negara, kira-kira itu sekitar 142.484 orang, yang khususnya itu tersebar di kawasan Amerika, Asia Tenggara, dan Pasifik yang tercatat dari 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau kerap disingkat BIPA. Boleh di next. Nah, ternyata ketiga fakta tersebut itu juga sudah pernah disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Kemendikbudristek RI atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, melakukan lawatan ke Indonesia dan mengusulkan bahwa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara serta sebagai bahasa resmi ASEAN. Nah, di kala itu Bapak Nadiem menolak usulan Perdana Menteri Malaysia dan justru mengatakan bahwa dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia, terutama tiga faktor tersebut, dan terutama dari aspek historis, hukum, dan linguistik, serta bagaimana bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional, sudah selayaknya bahwa bahasa Indonesia duduk di posisi terdepan dan jika memungkinkan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan resmi ASEAN. Nah, kalau misalnya kita dari tadi udah berbicara mengenai ASEAN, 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 sebenarnya apa sih ASEAN itu? Oleh karena itu, mari kita kenal lebih lanjut mengenai ASEAN. Boleh di next. Nah, ASEAN sendiri atau kerap disebut dengan Perbara itu didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok berdasarkan Deklarasi Bangkok dan beranggotakan 10 negara yang di dalamnya itu sudah termasuk Indonesia. Dan latar belakang dari didirikannya Perbara atau ASEAN ini karena adanya berbagai kepentingan maupun masalah bersama yang dialami oleh kalangan masyarakat Asia Tenggara dan berdasarkan hasrat untuk membentuk suatu landasan yang teguh dalam rangka kerjasama mengingat sifat saling tergantungan antar negara. Maka dibentuklah Perbara atau Perserikatan Bangsa Asia Tenggara. Dan yang ketiga itu tujuan utama dari Perbara sendiri adalah yang pertama memelihara kepentingan bersama, yang kedua memajukan kesejahteraan antar negara pada berbagai macam bidang, juga memelihara perdamaian dan stabilitas antar negara dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, setelah kita mengetahui mengenai sejarah asal-usul dari Perbara atau serba-serbi dari Perbara atau ASEAN ini, rasanya itu kurang kalau misalnya kita tidak mengenal mengenai asal-usul dari bahasa Indonesia sendiri. Jadi boleh di next. Nah, bahasa Indonesia sendiri sebenarnya memang berasal dari bahasa Melayu dengan bentuk yang paling purbanya itu adalah Proto-Melayu Polinesia. Nah, bahasa tersebut berkembang dan menyebar ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 ketika orang Melayu mulai berdagang dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Nah, bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan yang digunakan di seluruh wilayah ini dan tercatat dalam prasasti Kedukan Bukit dari Kerajaan Sriwijaya di tahun 683 Masehi. Bahasa Melayu kuno ini berkembang pada berbagai tempat di Indonesia, bahkan hingga awal kedatangan Islam, tepatnya pada abad ke-13. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah pada masa penjajahan Belanda sendiri, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perdagangan dan dijadikan sebagai pengantar di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Belanda. Dalam periode tersebut, bahasa Melayu juga banyak diubah oleh para kaum pribumi dengan meminjam kata-kata dari bahasa lain. Dengan adanya pengaruh dari bahasa Belanda dan bahasa-bahasa lainnya pada masa kolonial, membuat Indonesia memodifikasi bahasa Melayu menjadi lebih sederhana hingga terbentuklah bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara kita. Nah, setelah mengenal mengenai sejarah ASEAN, sejarah bahasa Indonesia, lantas sebenarnya apakah benar bahasa Indonesia itu cocok menjadi bahasa perbara? Oleh karena itu, akan dibahas oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Nah, baik. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai hakikat bahasa. Jadi, menurut Keraf, bahasa itu merupakan simbol bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia yang digunakan sebagai alat komunikasi antara masyarakat. Manusia sendiri itu merupakan makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka dari itu, bahasa menjadi sarana bagi manusia agar dapat menjalin hubungan dan relasi dengan sesama manusia lainnya. Sedangkan Wibowo mengungkapkan
mengungkapkan bahwa bahasa itu merupakan suatu sistem simbol bunyi yang berartikulasi, yang bersifat arbiter dan konvensional, dan digunakan oleh sekelompok manusia sebagai alat komunikasi untuk menciptakan perasaan dan pikiran. Dengan demikian, bahasa itu menjadi simbol alat komunikasi verbal yang digunakan guna mempermudah terjalinnya komunikasi antar manusia. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa bahasa Indonesia merupakan suatu simbol atau alat yang telah disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia untuk digunakan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi bahasa menurut Jacobson. Jadi secara umum bahasa itu berfungsi sebagai alat berkomunikasi antar sesama manusia. Tetapi secara khusus Jacobson itu membagi fungsi bahasa menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu fungsi ekspresif atau emotif. Jadi bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ekspresi, emosi, dan perasaan manusia kepada manusia lainnya. Fungsi ini tuh berkaitan erat dengan suasana batin penutur dan dapat berupa perasaan sedih, bahagia, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fungsi referensial. Jadi bahasa dapat digunakan sebagai sarana bagi penutur untuk menyampaikan suatu permasalahan dalam konteks tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi estetik atau puitik. Jadi bahasa dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tertentu secara indah melalui ritme, diksi, ataupun intonasi yang digunakan dalam suatu karya sastra seperti puisi, pantun, lagu, dan sebagainya. Yang keempat yaitu fungsi fatik. Jadi bahasa digunakan untuk saling menyapa dan menjalin hubungan yang akrab dengan sesama manusia. Yang kelima yaitu fungsi metalingual. Jadi bahasa menjadi sarana untuk membicarakan masalah suatu bahasa dengan menggunakan bahasa tertentu. Dan yang terakhir yaitu fungsi konatif. Jadi bahasa digunakan dengan maksud agar orang lain itu dapat bersikap atau berbuat sesuatu. Misalnya dengan memerintah, melarang, mengajak, dan sebagainya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah persebaran bahasa. Jadi, persebaran bahasa itu dapat terjadi karena perpindahan sekumpulan manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Melalui perpindahan tersebut, unsur bahasa dan budaya yang mereka miliki juga ikut berpindah dan tersebar. Keraf menyatakan bahwa teori migrasi bahasa dapat direduksi menjadi upaya untuk mengumpulkan asumsi, batasan, dan hipotesis yang berhubungan dengan pergerakan orang dan arah migrasi di masa prasejarah. Ada dua jenis migrasi, yaitu migrasi positif dan migrasi negatif. Migrasi positif terjadi ketika sekelompok penutur bahasa bergerak keluar dari wilayah asli dan menduduki suatu wilayah baru. Sedangkan migrasi negatif terjadi ketika sekelompok penutur bahasa bergerak ke wilayah suatu bahasa sedemikian rupa dan membagi bahasa menjadi dua wilayah atau lebih. Menurut Keraf, teori migrasi bahasa didasarkan pada dua hal, yaitu daerah asal rumpun bahasa merupakan daerah yang berkesinambungan. Yang kedua, jumlah migrasi yang akan direkonstruksi berbanding terbalik dengan jumlah perpindahan pada masing-masing bahasa. Harmoko menyatakan bahwa wilayah yang berada di antara wilayah bahasa yang setara disebut interval yang terdiri atas laut, selat, dan wilayah tempat penutur non-kerabat tinggal. Daerah interval ini dapat dinyatakan sebagai daerah penyebaran bahasa yang dilalui oleh masyarakat pendatang yang bermigrasi. Lanjut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai keberadaan bahasa Indonesia di ASEAN. Jadi keberadaan bahasa Indonesia saat ini tuh seringkali hanya dipandang sebagai alat komunikasi resmi di Indonesia saja. Padahal bahasa Indonesia tuh memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahasa ASEAN. Saat ini bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam pertemuan ASEAN adalah bahasa Inggris. Hal ini sangat disayangkan karena beberapa negara ASEAN itu memiliki kesamaan bahasa, yaitu bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sendiri telah menjadi bahasa nasional di 4 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Bahasa Melayu juga telah menjadi bahasa kedua atau ketiga di beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand. Adanya kesamaan struktur antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia ini membuat keberadaan bahasa Indonesia dapat diterima dengan baik oleh negara-negara ASEAN. Saat ini, bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN. Jumlah penuturnya sebanyak 200 juta jiwa lebih yang
yang tersebar di dalam negeri dan di luar negeri. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Beberapa penutur di luar negeri seperti pelajar yang sedang belajar di luar negeri ataupun tenaga kerja Indonesia di luar negeri diharapkan dapat memperkenalkan bahasa Indonesia kepada negara-negara ASEAN lainnya. Bahasa Indonesia juga memiliki struktur yang sederhana, daya serap kosakata yang kuat, serta dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini membuat bahasa Indonesia mudah dipelajari dan dapat terus memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat ASEAN. Selanjutnya, pada 28 Juli 2011, mantan Dubes Indonesia untuk Kamboja, Nasaruddin Nasution, menyatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam forum Roundtable Conference Indonesia-Malaysia menyarankan penggunaan bahasa Indonesia-Malaysia sebagai suatu bahasa resmi di lingkungan Perhimpunan Bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN. Selanjutnya, dalam pertemuan parlemen negara-negara ASEAN pada 23 September 2011, bahasa Indonesia juga pernah diusulkan sebagai bahasa resmi ASEAN. Hal ini didasarkan pada banyaknya penutur bahasa Indonesia di beberapa negara ASEAN. Namun, pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN ini juga menimbulkan keberatan bagi negara yang hanya memiliki sedikit penutur bahasa Indonesia di negaranya. Salah satunya Filipina, yang hanya 5% penduduknya yang berbahasa Indonesia. Jadi, meskipun keberadaan bahasa Indonesia berpeluang besar menjadi bahasa ASEAN, namun dalam pelaksananya juga perlu mempertimbangkan dan menghormati negara ASEAN lain yang hanya memiliki sedikit penutur bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas fakta pendukung bahasa Indonesia cocok menjadi bahasa ASEAN. Nah, sama seperti yang sudah disinggung oleh rekan saya sebelumnya, Jun Leong, pada pembahasan sebelumnya, kalau Menteri Nadiem Makarim itu mengaku terus berupaya agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Ia juga memaparkan beberapa alasan mengenai kenapa bahasa Indonesia itu mampu dinilai menjadi bahasa resmi ASEAN. Nah, selain dengan alasan-alasan tersebut, di sini saya akan memaparkan beberapa fakta yang mendukung agar bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Yang pertama, bahasa Indonesia dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. Terdapat setidaknya 45 negara yang ada mengajarkan bahasa Indonesia, seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, dan banyak negara lainnya. Untuk kepentingan diplomasi dan menambah pengetahuan orang asing tentang bahasa Indonesia, modul-modul bahasa Indonesia di internet juga perlu diadakan. Selain itu, keberadaan pusat kebudayaan Indonesia di sejumlah negara juga sangat membantu dan penting. Lalu yang kedua, Wikipedia Bahasa Indonesia itu menduduki peringkat ke-26 di dunia dan terbesar ketiga di Asia. Wikipedia Indonesia menduduki peringkat ke-26 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia, bahkan telah menjadi ensiklopedia elektronik terbesar ketiga di Asia setelah Wikipedia berbahasa Jepang dan Mandarin. Meski mengalami perkembangan yang cukup pesat, ensiklopedia bebas ini beberapa kali bermasalah dalam hal informasi yang dituliskan oleh kontributor. Nah, tantangan Wikipedia Indonesia ke depan adalah bagaimana meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik, sebab informasi di Wikipedia Indonesia itu terus diperbaharui setiap saat. Selanjutnya, dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam. Pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, mengumumkan bahwa Indonesia menjadi bahasa kedua secara resmi pada bulan Desember 2007. Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kota itu membantu berbagai sarana yang diperlukan beberapa universitas, antara lain peralatan komputer, alat peraga, bantuan dosen, dan bantuan keuangan. Perguruan tinggi itu juga mengadakan lomba pidato dalam bahasa Indonesia, lomba esai tentang Indonesia, dan pameran kebudayaan Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia itu populer di Australia. Di Australia, bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa paling populer keempat. Terdapat kurang lebih 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di negara Australia itu sendiri. Yang terakhir, pusat studi Indonesia ada di Afrika dan juga ada di Jepang. Pusat studi yang ada di Afrika itu
merupakan langkah untuk lebih mendalami Indonesia dari semua aspek, mencakup ideologi, politik, sosial dan budaya, ekonomi dan pertahanan keamanannya. Sedangkan kalau yang untuk di Jepang sendiri sudah lama didirikan pusat-pusat studi di Indonesia. Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia Seluruh Jepang tahun 1969. Anggota organisasi ini terdiri dari kalangan akademisi Jepang yang mengajar bahasa dan berbagai aspek tentang Indonesia di berbagai universitas yang ada di Jepang. Next. Selanjutnya, kita akan membahas analisis SWOT. Boleh di next. Yang pertama ada dari kekuatan atau strength. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Lebih dari 200 juta jiwa lebih kini telah menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan angka terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, bahasa Indonesia sangat mudah untuk dikuasai, tidak mengenal kala, konjungsi, maupun jenis kelamin kata benda. Level bahasa Indonesia juga tidak sulit, sehingga orang asing yang akan belajar menggunakan bahasa Indonesia akan mudah juga untuk mempelajarinya. Selain itu, data lain yang memperkuat kedudukan bahasa Indonesia adalah berdirinya berbagai fakultas studi ketimuran, kajian Asia Tenggara, dan pusat studi Indonesia di berbagai perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Lalu yang kedua, Indonesia pada dasarnya memiliki kekuatan untuk melakukan diplomasi kebahasaan yang didukung oleh 9 unsur kekuatan nasional yang beberapa diantaranya merupakan keunggulan Indonesia. Ada dari sisi geografinya, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan juga kualitas pemerintah. Nah, dari ke-9 unsur tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka menjalankan diplomasi kebahasaan secara efektif, pada dasarnya Indonesia itu sudah ditunjang oleh 9 unsur kekuatan nasional yang sudah dimiliki dan turut menentukan ketentuan kekuatan diplomasi Indonesia. Nah, berdasarkan kekuatan yang dimiliki itu, maka Indonesia dapat memaksimalkan potensinya dalam rangka menyukseskan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, ada kelemahannya atau weakness. Yang pertama itu gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa kemungkinan mengapa orang lebih memilih menggunakan bahasa asing digabungkan dengan bahasa Indonesia secara ceroboh dan berlebihan baik dalam pertemuan diskusi, seminar, atau ruang-ruang akademis. Hal tersebut dapat terjadi karena yang pertama persoalan gengsi, yang kedua malas, yang ketiga penyakit Inggris atau kebarat-baratan. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa Inggris membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Akibat zaman globalisasi dan budaya konsumtif yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia, ditambah banyaknya informasi, secara sadar atau nggak sadar, mau dan tidak mau, bahasa Inggris itu berani masuk ke dalam sistem-sistem sosial di kalangan masyarakat. Misalnya aja dalam bidang pendidikan, banyak banget sekolah-sekolah yang bukunya itu sudah menggunakan buku bahasa Inggris. Begitu juga dalam dunia teknologi, kosakata asing tak kuasa untuk dibendung. Selanjutnya, yang ketiga adalah eksistensi bahasa Indonesia masih sangat lemah. Orang asing menganggap bahasa Indonesia itu mirip dengan bahasa Melayu, sedangkan orang Indonesia sendiri itu masih belum mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya bahasa Betawi, Bali, Jawa, bahasa Papua, dan sebagainya itu masih dikelola di luar wadah bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, pengembangan proyek Melindo atau Melayu Indonesia yang mencelakakan bahasa Indonesia. Nah, pengembangan proyek itu membuktikan kelemahan sekaligus kecerobohan politisi kebudayaan Indonesia, khususnya pembuat kebijakan bahasa Indonesia. Akan sia-sia ada Sumpah Pemuda dan proklamasi jika bahasa Indonesia tidak merdeka, tetapi menyatu dengan bahasa Indonesia, mestinya bangsa Indonesia sudah bisa dibedakan. Selanjutnya, next slide, ada dari sisi analisis peluang. Yang pertama, bahasa Indonesia sudah mendunia. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia ternyata banyak dipakai di sejumlah tempat di banyak negara. Kenyataannya memang beberapa kata dalam bahasa Indonesia berasal atau mempunyai arti yang sama dengan atau dari negara-negara tertentu, misalnya bahasa Portugis, bahasa Belanda, Spanyol, India, dan juga beberapa bahasa negara lainnya. Yang kedua, penduduk dunia banyak menggunakan bahasa Indonesia. Sebanyak lebih dari 200 juta jiwa lebih kini telah menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan angka terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya ada faktor intrabahasa. Faktor intrabahasa yaitu sistem bahasa menyatakan bahwa bahasa Indonesia berpotensi untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia memiliki standar ejaan yang baku yang dikenal dengan sebutan ejaan yang disempurnakan atau EED. Merujuk pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki aturan tata tulis yang baku dan telah diakui secara internasional.
Selanjutnya, adanya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berisi ribuan kosakata dapat juga digunakan untuk menjelaskan pengetahuan dan terus mengalami perubahan seiring dengan adanya penyerapan bahasa daerah dan juga bahasa asing yang juga turut berpotensi menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Lalu ada dari sisi ancaman. Yang pertama, memudarnya bahasa Indonesia. Orisinalitas bahasa Indonesia sendiri akan memudar dengan diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bukan tidak mungkin jika kosakata bahasa Indonesia akan dicampur adukan dengan berbagai bahasa-bahasa lain. Nah, hal ini dikhawatirkan kosakata-kosakata yang kurang baik justru malah lebih populer dibandingkan dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang lebih membahayakan, kosakata baru yang kurang baik ini justru lebih disukai oleh para pemuda Indonesia. Yang kedua, menurunkan jiwa nasionalisme. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menyatukan seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dikhawatirkan akan menurunkan jiwa nasionalisme karena bahasa Indonesia merupakan simbol kebanggaan masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, penguasaan bahasa Indonesia. Pembangunan Indonesia yang terhambat dan kurang berkembang juga merupakan salah satu ancaman bagi internasionalisasi bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir adalah dari tantangan dari negara lain. Tantangan yang datang dari negara lain juga bukan pengatur bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia seperti negara Filipina, Kamboja, Thailand. Negara yang menyatakan keberatan secara langsung barulah Filipina. Hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip pada piagam ASEAN. Salah satunya yakni menghormati prinsip-prinsip teritorial, kedaulatan, integritas, tidak interferensi, dan identitas nasional anggota-anggota ASEAN. Dikarenakan bahasa merupakan identitas nasional bagi suatu bangsa, termasuk Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya, maka cara-cara yang digunakan untuk mendorong agar disepakatinya bahasa ASEAN haruslah menggunakan pendekatan yang lunak atau halus, agar negara anggota ASEAN selain penutur bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia mendapatkan pengertian yang memadai. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan dampak positif bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi resmi komunitas ASEAN. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memegang peranan yang krusial dalam ASEAN. Di samping menjadi prakarsa berdirinya ASEAN yang kala itu diwakili oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri, Indonesia juga telah mencetuskan berbagai ide seperti penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengamanan komunitas, serta pementasan kesenian. Secara khusus dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat mendukung adanya pembentukan suatu integrasi yang dikenal dengan singkatan AEC atau Asian Economic Community. AEC melahirkan kerjasama ekonomi antar negara satu regional berupa pasar bebas dengan harapan saling memperkuat perdagangan, meningkatkan pertumbuhan diiringi dengan pembangunan yang merata, mendatangkan kemakmuran juga menstimulus persaingan global secara lebih kompetitif. Nah, kerjasama ekonomi ini mampu mencakup berupa pertukaran barang dan jasa, pengiriman pasokan tenaga kerja, penanaman modal asing, dan lain sebagainya. Bukti empiris telah menunjukkan bahwa ekspor Indonesia di kawasan ASEAN mencapai 23,2% dari keseluruhan ekspor negara di jelang akhir tahun 2021. Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen ASEAN komoditas terbesar yaitu mineral batu bara, minyak kelapa sawit, hasil pertanian, dan juga tembakau. Tidak hanya itu, Indonesia menjadi negara dengan aliran modal masuk penanaman modal asing terbesar kedua setelah Singapura. Nah, momentum emas ini tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh warga negara untuk mempopulerkan dan juga menanamkan bahasa Indonesia kepada negara-negara ASEAN. Karenanya bahasa Indonesia memiliki prospek berkembang. Nah, berikut adalah keuntungan atau dampak positif bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Yang pertama adalah sebagai instrumen mempromosikan NKRI. Setiap bahasa merupakan simbol jati diri bagi penuturnya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia menjadi jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki jati diri sebagai identitas yang khas sekaligus menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Selain mendapatkan pengakuan mengenai keberadaannya di dunia, bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai instrumen promosi kebudayaan lokal, di mana nantinya mampu menarik wisatawan asing, masyarakat luar negeri maupun investor yang ingin menggali lebih dalam mengenai Indonesia dan seisinya. Kasus serupa dialami oleh negara Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman, Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan yang mana bahasa mereka lazim digunakan dan dipelajari oleh negara-negara lainnya. Bahkan beberapa bahasa diantaranya telah ditetapkan menjadi bahasa resmi di sejumlah negara. Di masa yang akan datang, bahasa Indonesia tentu akan berpeluang untuk go internasional berkat dorongan AEC. Lalu, mengapa kita harus menunggangi ASEAN dalam mempromosikan bahasa Indonesia?
Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia sendiri belum memiliki bargaining position atau nilai tawar berupa pengaruh dalam pergaulan internasional. Kehadiran ASEAN dengan menggabungkan beberapa negara dalam ruang lingkup yang sama nyatanya layak untuk dilirik masyarakat internasional. Nah, posisi Indonesia sendiri sebagai negara terbesar juga motor penggerak dalam ASEAN membuat keberadaannya dan juga gagasan ini cukup diperhitungkan oleh negara sesama anggota. Kemudian, dampak positif yang kedua adalah memajukan perekonomian dalam negeri. Nah, dampak positif lain bahwa bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa komunikasi masyarakat ASEAN adalah memajukan perekonomian. Pemasukan tambahan yang bersumber dari investasi modal asing, ekspor produk-produk dalam negeri, ramainya kunjungan turis yang memadati berbagai objek wisata Nusantara, serta sektor hiburan dan kearifan lokal yang mulai diminati oleh warga negara asing. Karunia Indonesia berupa sumber daya alam yang melimpah, serta unsur kebudayaan yang beraneka ragam harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai jembatan untuk menghantarkan bangsa menuju negara maju. Apalagi dalam era transformasi digital 4.0, di mana menjadikan akses informasi dan juga komunikasi sebagai suatu hal yang mudah untuk diperoleh. Sebagai sebuah bangsa, tidak dapat lagi atau tidak ada alasan untuk mengurung diri atau bahkan dikatakan menutup jaringan interaksi dengan negara lain. Dengan modal besar yang telah dijabarkan sebelumnya, beserta penggunaan bahasa Indonesia yang perlahan-lahan dikenal luas, maka diupayakan warga negara asing dapat semakin bergairah mengulik Indonesia dengan menjalin relasi atau berkunjung guna meningkatkan cadangan devisa negara. Nah, kemudian apa sih upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga segenap warga negara dalam mewujudkan Bangsa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara ASEAN? Yang pertama adalah diplomasi kebahasaan Indonesia. Jalur diplomasi untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN di samping bahasa Inggris perlu dilakukan mengingat hubungan antar negara dalam komunitas ASEAN bersifat mutlak dan resmi. Untuk itu diperlukan rencana jitu dalam menyusun strategi diplomasi. Nah, titik awal mula adalah dipelopori oleh Wakil DPR RI periode bakti 2009 sampai 2014, Bapak Priyo Budi Santoso dalam pertemuan Parlemen Antar Negara ASEAN pada 23 September 2011 yang menyarankan agar bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Selain itu, dalam konferensi pers KTT ASEAN ke-18 di Jakarta, mantan Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya dalam bahasa Indonesia termasuk ketika menjawab pertanyaan. Melalui beberapa rintisan tersebut harus dirangsang dengan upaya-upaya lanjutan dari delegasi Indonesia dalam ASEAN serta pihak Kementerian Luar Negeri yang membuka wacana dan merealisasikan kembali bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Nah, yang kedua adalah melalui pendirian pusat-pusat edukasi. Untuk menguasai bahasa, seseorang harus familiar, sungguh-sungguh mempelajari dan terbiasa menerapkannya. Oleh sebab itu, didirikanlah pusat-pusat edukasi bahasa Indonesia di negara-negara anggota ASEAN sebagai wadah untuk menampung minat warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, tujuan lain dari kebijakan ini yaitu mencerminkan keseriusan bangsa Indonesia sendiri dalam menjadikan bahasa nasionalnya sebagai bahasa komunikasi komunitas ASEAN. Saat ini bahasa Indonesia lumayan banyak dipelajari negara-negara belahan dunia termasuk negara-negara anggota ASEAN. Nah, yang ketiga adalah nasionalisasi kebahasaan Indonesia. Nasionalisasi kebahasaan Indonesia yang dimaksudkan adalah sebuah upaya untuk mewujudkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sebagai warga negaranya sendiri. Urgensi atas langkah ini adalah mulai lunturnya minat dalam mempelajari bahasa Indonesia. Masyarakat mulai menduakan bahasa Indonesia, ditambah lagi orang tua yang justru merasa bangga apabila anak-anak mereka lebih berfokus menguasai bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Minat-minat anak mempelajari bahasa asing memang benar dan bagus. Tapi jika sampai melupakan bahasa Indonesia, itulah yang menjadikannya suatu hal yang salah. Langkah-langkah untuk menanggulangi permasalahan tersebut harus bersifat komprehensif dan fundamental. Artinya dirancang dalam rencana dan pandangan jangka panjang. Gerakan Bangsa Indonesia sebagai Gerakan bangga menggunakan bahasa Indonesia harus dimulai dari lingkungan pertama kali seseorang dilahirkan, yaitu keluarga. Bertumbuh kemudian berlanjut ke lingkungan sekolah melalui pendidikan formal dan juga kemudian berlanjut ke masyarakat. Di mana pemerintah juga harus memberikan contoh dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakatnya. Untuk upaya yang keempat adalah konservasi dan revitalisasi. Konservasi sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi dan memelihara bahasa Indonesia dari ancaman kepunahan. Nah, kata konservasi mempunyai makna pelestarian dan perlindungan. Dalam hal ini konservasi bahasa Indonesia yaitu melindunginya dari kepunahan dan juga bahasa Indonesia itu
mempunyai kemungkinan untuk menjadi rusak dan punah dengan tanda-tanda seperti pada poin 3 tersebut yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, rasa rendah diri khususnya bagi kalangan muda juga menjadi faktor yang penting yang mengakibatkan hilangnya bahasa Indonesia. Belakangan, banyak yang merasa bahwa menggunakan bahasa asing terlihat lebih hebat atau keren dibandingkan dengan menggunakan bahasa negaranya sendiri. Nah, secara normatif, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang membahas tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Sejalan dengan konservasi, ba- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membaginya menjadi 2 cabang, yaitu sastra dan juga bahasa. Menurut data Kemendikbudristek tahun 2016, bahwa konservasi bahasa terdiri atas penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, kajian-kajian kebahasaan, pemetaan vitalitas bahasa yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, peneliti, siswa, dan guru. Sedangkan konservasi sastra terdiri atas kajian murni kesastraan, kajian vitalitas sastra, pemetaan vitalitas sastra, dan juga pencatatan serta registrasi. Nah, revitalisasi sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan bahasa yang telah terancam punah dengan menaikkan tingkat penggunaan menjadi lebih baik dalam ruang lingkup masyarakat setelah terjadinya penurunan. Nah, UNESCO sendiri atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization menggolongkan ada 6 tingkat keadaan bahasa, diantaranya aman, rentan, terancam, sangat terancam, hampir punah, dan punah. Jika diamati lebih lanjut, bahasa Indonesia memang masih berada pada tingkat yang aman karena banyak dituturkan oleh sebagian besar generasi di negara Indonesia sendiri dan belum terputus sampai saat ini. Namun perihal bagaimana kepercayaan diri masyarakat Indonesia serta tata cara penggunaan bahasa yang sesuai norma masih dianggap kurang, bahkan di negara asalnya. Hinton sendiri mengusulkan beberapa upaya untuk merevitalisasikan bahasa, yaitu mempelajari beberapa kata pendek seperti salam perkenalan dan percakapan, mengumpulkan catatan rekaman maupun publikasi linguistik sebagai sumber daya berbasis juga sebagai arsip, mengembangkan pembuatan kamus dan sistem tulis bagi masyarakat serta tata bahasanya, pembuatan rekaman video ataupun audio dari penutur dengan tujuan dokumentasi dan arsip, mengadakan dan mengikuti kelas bahasa, dan yang terakhir adalah mengadakan sekolah imersi penuh untuk kaum anak-anak. Nah, yang terakhir adalah pelaksanaan program BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing. Program BIPA memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan bahasa Indonesia dapat terrealisasikan sebagai bahasa komunikasi antar negara ASEAN apabila jumlah dari pengguna bahasa tersebut berasal dari Asia Tenggara juga bertambah. Menurut data dari Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan pada tahun 2018, guru-guru profesional dari program BIPA telah dikirim ke berbagai negara. Sedangkan pembelajaran dalam program BIPA sendiri dibagi ke dalam 4 keahlian berbahasa, yakni meliputi berbicara, membaca, menulis, dan mendengar. Pendekatan dalam mengajarkan bahasa Indonesia disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing pelajar asing dalam memahami bahasa tersebut, yang dimulai dari tingkat pemula, menengah, hingga lanjutan. Nah, selain diajarkan bahasa, program BIPA juga memperkenalkan budaya Indonesia. Dikarenakan budaya dan bahasa memiliki korelasi yang kuat, sehingga ini membantu para pelajar asing dalam memahami Indonesia semakin lebih dalam. Nah, BIPA sendiri juga difokuskan pada 2 substansi utama. Yang pertama adalah pengembangan sandi bahasa dan pemberdayaan media sosial berbasis website. Kegiatan bagi substansi pengembangan sandi bahasa dapat berupa kodifikasi norma untuk tata bahasa, kosakata, tata ejaan, serta norma lain yang memenuhi syarat untuk dituntut oleh berbagai wacana. Di sisi lain, dalam substansi pemberdayaan media sosial dapat disalurkan dengan membuat aplikasi yang menjadi sarana alternatif bagi pelajar asing ketika mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh rekan saya, Juliong. Baik, setelah semua pembahasan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, maka dapat kita simpulkan bahwa Indonesia itu memang negara yang memiliki berbagai macam kekayaan dunia. Dan oleh karena itu, Indonesia sendiri memiliki kedudukan yang kuat di mata dunia. Salah satunya itu adalah di Asia. Oleh karena itu, dalam hal bahasa sendiri, sebagaimana bahasa Indonesia ingin dijadikan sebagai bahasa ASEAN, maka terdapat kemungkinan besar bahwa bahasa Indonesia ini dapat memasuki bahasa organisasi di ASEAN tersebut. Apabila hal ini dapat terjadi apabila Indonesia dapat memanfaatkan segala macam potensi yang ada dari bahasa Indonesia tersendiri
Dan apabila bahasa Indonesia sendiri ini telah masuk ke dalam ASEAN, maka tentunya akan membawa dampak positif bagi Indonesia, terutama dalam mempromosikan NKRI dan memajukan perekonomian dalam negeri. Di samping itu, tentunya yang namanya ada kelebihan, pasti ada kelemahan, di mana bahasa Indonesia mungkin terancam gagal digunakan sebagai bahasa resmi ASEAN apabila tidak dilakukan upaya lanjutan dalam merealisasikan bahasa persatuan kita sebagai bahasa resmi ASEAN. Nah, untuk mencegah hal kekurangan ini terjadi, maka kami menyarankan kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua, boleh di next, bahwa kita itu tentunya harus mencintai bahasa ibu pertiwi kita sendiri. Ingat bahwa bahasa itu merupakan identitas bangsa, oleh karena itu jagalah bahasa Indonesia sendiri dan tumbuhkan kesadaran dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memberikan informasi, sosialisasi, juga pelatihan dalam berbahasa Indonesia, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia sendiri dengan baik dan benar. Hal ini tentunya bertujuan agar kelak potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN dapat terwujud dan bahkan dapat menjadi bahasa resmi internasional, terutama untuk organisasi ASEAN. Dan demikian yang dapat kami paparkan untuk hari ini. Kami dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas kesempatan yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.